Di video ini saya akan mencontohkan cara setting plugin Sejoli conditional payment berdasarkan device. Jadi nantinya kita bisa menampilkan metode pembayaran berdasarkan device yang digunakan oleh pengunjung di halaman checkout produk yang telah kita setting pada Sejoli conditional payment. Oke, sebelumnya di sini karena saya menggunakan metode pembayaran dompet digital, yakni yang dimana saya menggunakan Duitku sebagai layanan dari payment gateway-nya. Nah, di sini saya menggunakan akun Sandbox. Nah, di sini sebelumnya teman-teman ke menu setting Sejoli, kemudian nanti ada tab Duitku. Jadi teman-teman tidak usah menginstalkan pluginnya karena ini sudah disediakan oleh Sejolinya. Nah, di sini teman-teman tinggal centang activate this transaction method. Nah, di sini mode dari payment gateway-nya karena ini sandbox bukan untuk production. Untuk production silakan teman-teman pilih live. Nah, di sini saya menggunakan sandbox. Teman-teman bisa mendaftar terlebih dahulu untuk akun Duitku-nya. Setelah itu teman-teman tambahkan proyek di menu proyek saya. Nah, di sini beri nama proyeknya, kemudian link dari website Sejoli teman-teman. Nah, di sini URL callback, teman-teman kopikan yang ini ke dalam sini. Setelah itu simpan. Oke, skip karena saya telah membuatnya. Nah, ini nanti muncul kode merchantnya. Teman-teman masukkan di sini. Kemudian project API key-nya yang sandbox-nya tentunya teman-teman bisa klik yang ini. Nanti akan muncul, nah di sini ya, nanti akan teman-teman validasi password untuk akun Duitku-nya. Setelah submit, kemudian copy API. Setelah itu masukkan ke dalam kolom project API sandbox-nya. Oke, ini teman-teman bisa tentukan sendiri metode pembayaran apa saja yang ingin teman-teman tampilkan pada halaman checkout-nya. Nah, di sini Indomaret, kemudian OVO, ShopeePay, Dana, link aja, Kiris. Ini teman-teman tinggal centang saja, kemudian teman-teman save things. Nah, setelah proses teman-teman men-setting layanan payment gateway-nya, silakan teman-teman ke Sejoli conditional payment. Di sini teman-teman tinggal, nah ini kan sebelumnya kita membuat produk berdasarkan pembayaran. Nah, ini kan ditampilkan semua seperti itu ya. Nah, teman-teman sekarang kita bisa setting berdasarkan device, yang dimana sebelumnya kita mendaftarkan manual transfer, kita tambahkan dompet digital menggunakan layanan payment gateway Duitku. Nah, di sini pilih device. Jadi berdasarkan device, misalkan teman-teman ingin menampilkan manual transfer saja, kalau ketika si pembeli mengunjungi halaman ini, maka akan hanya dengan PC maupun laptopnya mereka akan ditampilkan metode pembayaran yang teman-teman pilih. Sedangkan ketika di mobile device ini menariknya seperti ini teman-teman fungsinya. Jadi ketika yang mengunjunginya itu melalui desktop, ini dimunculkannya ya yang manual transfer, karena ketika mereka check out kemudian mereka menggunakan PC maupun laptop mereka, kemudian mereka diarahkan ke aplikasi
contohnya yang Indomaret ini ya, ke aplikasi Isaku, kemudian untuk OVO ke aplikasi OVO, kemudian Shopee ke aplikasi Shopee, Dana ke aplikasi Dana, dan sebagainya. Itu tidak memungkinkan untuk ditampilkan kepada pengunjung yang mengunjungi link checkoutnya menggunakan PC maupun laptop. Nah, ini kita tampilkan semua untuk mobile. Kemudian untuk desktop kita tampilkan untuk metode transfer saja. Setelah itu klik simpan. Sebelumnya kan ini tampil semua ya. Ini kan menggunakan PC atau laptop pada contohnya. Scroll pelan-pelan ya. Ini kan tampil semua. Kita akan coba refresh. Harusnya yang ditampilkan hanya metode transfer saja ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika si pengunjung menggunakan device PC maupun laptop mereka, mereka akan ditampilkan metode pembayaran yang kita tentukan di sejoli conditional payment. Seperti itu. Tapi ketika si katakanlah pengunjung ini mengunjungi menggunakan mobile ya, mobile device, smartphone, mereka akan ditampilkan seluruhnya. Sorry. Sebentar ya. Sepertinya ini tidak membaca. Oke teman-teman, maaf sebelumnya karena saya langsung mengubah dimensi responsifnya, kemudian saya tidak melakukan refresh sehingga tidak muncul ya. Nah, ini ketika si pengunjung mengunjungi menggunakan device mobile, maka semua akan ditampilkan seperti ini. Jadi ketika menggunakan metode pembayaran Indomaret, yang muncul ke aplikasi Isakunya. Kemudian OVO, nanti otomatis ketika si konsumen Anda, pembeli Anda menggunakan OVO, kemudian dalam device-nya, dalam handphonenya menginstal aplikasi tersebut yang ada di sini, maka otomatis akan di direct langsung, seperti itu fungsinya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video singkat ini membantu teman-teman bagaimana menggunakan sejoli conditional payment sebagaimana fungsi yang telah kita terapkan pada plugin ini. Selamat mencoba. Kita ketemu di video tutorial selanjutnya.